mudah-mudahan komunitas kita nanti akan terwujud sebuah wadah berupa atau produksi kaligrafi di Indonesia untuk mengangkat kembali perkembangan kaligrafi Indonesia yang nampaknya sudah agak, maaf kalau saya alami, mungkin agak cukup lama tidurnya gitu ya, sejak festival Istiqlal pertama dan kedua. Mudah-mudahan dengan gagasan Pak Arief, dengan teman-teman, dengan pameran kaligrafi kontemporer tingkat nasional ini sebagai titik merupakan titik perubahan atau titik perkembangan kembali atau bangkitnya kembali kaligrafi Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada semacam sebuah wadah untuk bisa kita tindak lanjuti, insya Allah. Saya selaku yang mungkin dianggap senior dan dengan Pak Didin bisa untuk membimbing atau mengawal nanti wadah ini, dan juga kami berharap pada Pak maupun yang kontemporer, mudah-mudahan setiap MTQ nasional juga bisa dilaksanakan pameran kaligrafi nasional seperti yang pernah kita lakukan sejak Semarang, Padang, Aceh, dan seterusnya begitu. Jadi mudah-mudahan juga kita mengajukan nanti proposal kepada LPTQ nasional atau MUI barangkali untuk pameran kaligrafi nasional di Indonesia gitu. Itulah mungkin sementara yang saya sampaikan. Nanti kita akan dialog. Saya lebih suka memberikan semacam respon atau tanggapan apa yang disampaikan, nanti dipertanyakan bagaimana kita berkaligrafi atau melukis kaligrafi yang sesungguhnya. Dan uniknya, bapak-bapak yang saya hormati, ternyata masyarakat atau keluarga muslim dan non muslim juga ini mengoleksi karya-karya yang pernah saya lahirkan begitu, baik dari Amerika, bahkan seorang orientalis dari mereka juga pernah langsung ke Jogja gitu. Itulah yang penting, bagaimana kita berekspresi kaligrafi, nilai estetikanya tidak hanya tulisan selesai penulisan, tapi ada juga terakhir yang saya sampaikan, mohon doa restu. Alhamdulillah saya memang domisili di Jogja, dan alhamdulillah sekarang sudah mendirikan rumah kaligrafi Saiful Anam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara kaligrafer se-Indonesia bisa berkunjung ke Jogja untuk kita bisa berdialog, sama saling mengisi. Dan juga saya sepakat terkait dengan pameran yang saat ini berlangsung, Pak Arief, memang kontemporer yang diartikan, yang dimaknai tadi itu mungkin lebih cenderung pada waktu atau kekinian begitu. Jadi nanti kita bisa sesungguhnya kontemporer itu begitu. Dan juga Pak Didin, salam takzim saya, mudah-mudahan kita tetap diberikan umur panjang, kesehatan untuk memberikan yang terbaik dalam perkembangan kaligrafi di Indonesia. Sementara itu saya menunggu dialognya nanti. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful Adnan, pengalamannya sangat luar biasa sekali. Hijrah seni ternyata memberikan keberkahan tersendiri ya. Baik, untuk mempertajam bahasan kita pada hari ini, workshop kita akan buka forum dialog audiens dengan 2 atau 3 termin. Untuk termin pertama, kami akan coba tunjuk 3 orang penanya. Kami persilahkan kepada yang mau bertanya mengangkat tangan, biar kami nanti pilih, dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, dari mana asalnya, dan kepada siapa ditujukan pertanyaannya. Kami persilahkan. Pak Ahmad Saprudin ya? Pak Ahmad Saprudin. Silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim semuanya untuk tapi saya sempatkan untuk pengembangan kaligrafi keren. Perkenalkan, nama saya Mas Fakhruddin. Saya dari Riau, termasuk penggiat kaligrafi. Sedikitnya sebagai untuk juga para khotot yang di daerah untuk mengembangkan kaligrafi. Kalau saya tidak bertanya, Islamic Center yang telah menggelar pameran seni kontemporer ini yang secara berapa kita sudah dari sebelum tadi bahwa terjadi katakanlah dalam tanda tantangan dengan grafi yang murni. Nah, perjuangan yang sangat panjang dan berat itu sudah titik temu. Tinggal bagaimana kita buat dan bagaimana kita ekskan bahwa ukhuwah Islam, ukhuwah dasariah para pelukis dan khatib yang sangat mulia. Jadi tidak ada mufaraqah baina antara Allah, insyaallah. Dan insyaallah dan nasional kita mengapresiasi adanya kaligrafi kontemporer, sehingga harapan kami kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi inspirasi para khatib, para pelukis-pelukis Islam yang ada di Indonesia menjadi satu kegiatan yang secara pribadi saya bicara Puslitbang Kementerian Agama bahwa ada beberapa program yang akan kita sinergikan untuk menggali potensi maestro-maestro yang ada di Indonesia untuk kita jadikan sebuah kajian khazanah lektur keislaman yang insya Allah dalam beberapa tahun ini sudah kita programkan untuk dijadikan hasil dari kajian Islam kaligrafi di Indonesia. Dan saya siap untuk membantu ini semuanya, dan saya sangat mendukung kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak sampai di sini saja dan nanti bisa kita bertemu secara fisik namanya. Dan salam takzim kepada Bapak Saiful Adnan, Pak Didin, dan narasumber yang lainnya, dan para khotot se-Indonesia, bahwa kami dari Riau sangat mendukung ini semuanya, dan apresiasi bahwa kegiatan ini tak hanya orang Melayu, mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan baru di dalam meningkatkan kualitas dari seni kaligrafi di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Moderator, dan salam juga kepada Pak Juhandi, ya kawan saya juga di Jakarta dulu, sebagai kepala di Islamic Center di sana, dan mudah-mudahan kita semuanya. Selebihnya saya mohon maaf apabila saya ini kurang, tapi insya Allah dari dia siap mendukung perkembangan kaligrafi. Salam takzim semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Itu tadi Bapak Ahmad Syafruddin dari Riau yang memberikan respon terhadap perkembangan kaligrafi Islam kontemporer. Bagaimana Pak Arif bisa menangkap pertanyaan responnya Pak Arif? Apa mau ditanggapi? Silakan Pak Arif. Baik, Pak Ahmad Syafruddin, terima kasih nih atas supportnya dan dukungannya. Insya Allah kita ini kita sulit juga gitu ya menghubungkan para kaligrafer misalnya yang dari alumni MTQ gitu ya, karena mereka juga asik biasanya dengan dunia sendiri. Kemudian di masjid kita ingin coba lompat sedikit pada ajang-ajang pameran, jadi ke ruang publik itu yang ingin kita mulai sebenarnya. Sayang kalau karya-karya mereka hanya di
mengenalkan bahwa seni Islam itu tinggi gitu. Seni Islam itu punya nilai yang luar biasa. Jadi dia akan bisa di mana-mana. Jadi dakwah universal ini harus terus digaungkan. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu? Karena saya merasa saya ini harus berbuat gitu. Insya Allah. Kan nggak mungkin saya bisa mengimbangi kayak tadi Maestro Saiful Adnan gitu ya. Terus Ayahanda Didin Sirojudin, nggak mungkin gitu. Tapi saya memunculkan ide baru, gagasan baru, bagaimana kita, bahasa saya itu melipat gandakan event pameran gitu. Jadi saya tidak bicara sempurnanya dulu gitu. Tidak bicara sempurna dulu, tapi kuantitinya harus ditingkatkan seiring waktu kita benahi gitu. Baik. Nah inilah yang ingin kita program ke depan. Insya Allah nanti setelah ini kita bisa komunikasi. Jangan lupa Pak, sampaikan nomor handphonenya nanti di kolom itu biar kita nanti. Saya pikir itu karena Pak Ahmad, alhamdulillah, insya Allah kita akan tetap bersemangat. Tapi karena ini nggak mungkin udah terlanjur basah gitu. Ya sekalian mandi terus lah gitu. Ya, tambah sedikit, saya juga berkaji, juga memotivasi kawan-kawan semuanya untuk bergerak semuanya di seluruh Indonesia, di provinsi semuanya. Saya menggaungkan itu semuanya sehingga kegiatan ini menjadi sangat positif. Karena saya lihat juga ada Mbak Ana kemarin ikuti untuk kaligrafi kaca, dan saya sebetulnya juga asal dari Barat sebetulnya. Saya juga mengembangkan kaligrafi dengan kayu jati, ya, dengan ornamen kayu jati dan warna juga bisa ekonomi, dan kita kembangkan kaligrafi Indonesia tercinta. Siap. Makasih. Ya teman-teman bersiap saja karena memang saya sudah ngobrol sama Ayahanda Didin dan Maestro Saiful Adnan. Insya Allah kita Ramadan akan pameran tingkat ASEAN, dan itu saya harapkan karyanya minimal itu ukurannya 1 meter kali 1 meter lah gitu. Sekalipun kalau dipoto itu jadi besar gitu, jadi kalau bisa lebih besar juga lebih bagus gitu. Jadi kita pengen tidak hanya ukuran kecil, tapi kita ingin berubah gitu. Ingin merubah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bapak Ahmad Syafruddin. Mungkin bisa ditambahkan dari Bapak Kiai Didin Sirojudin. Dari itu soal sampai ada mufarokoh antara Gatot dan lukis kaligrafi. Mufarokoh itu kalau bahasa UA-nya itu talak 3 gitu ya, talak 3. Jadi makanya ada Muhammad Khulusi dari Mesir. Kata Muhammad Khulusi itu antara para khotot Siro itu berkelahi tidak boleh, Khisom bermusuh-musuhan tidak boleh, Niza berselisih tidak boleh. Sebabnya apa? Sebab masing-masing itu sudah mendapat bagiannya. Nah, jadi janganlah sampai berebut rezeki berpaksa gitu ya, karena rezeki sudah ada yang ngaturnya. Jangan sampai berkelahi. Nah, jadi begini. Kenapa harus berkelahi? Nah dulu waktu tahun 80-an ketika terjadi perang, yang hampir terjadi perang terbuka itu, pada waktu saya udah kenapa harus memusuhi para pelukis? Nah kenapa Mas Saiful kan gaya baru yang harusnya kita sambut, kok kenapa harus kita jauhi? Nah sehingga ketika kami mengadakan pameran tahun 87 di Masjid Istiqlal pada waktu itu Lemka ya, itu waktu itu kita mengadakan dialog. Ada seorang keras Pak Amir Hamzah, Mas Saiful juga ada di luar. Pada waktu itu Mas Saiful minta untuk debat, katanya di dalam ruangan itu. Saya bilang jangan debat.
ngobrol itu. Nah, itu tidak terjadi kan. Jadi di sini justru bukankah lebih baik itu, karena kami pun para khotot sangat perlu bimbingan teknik lukis dari Mas Saiful. Demikian pula kami mungkin memberi huruf-huruf kepada para kis gitu ya. Nah itu kesimpulan dari yang tadi disebutkan Pak Saputi. Nah kemudian juga soal kayak kaligrafi kontemporer itu sebetulnya sejak dulu pun sudah ada tanda-tandanya itu bahwa itu akan wujud itu, yaitu apa? Adanya khotugro. Khotugro itu merupakan cikal bakal dari bentuk kaligrafi kontemporer yang akhirnya berkembanglah menjadi 5 gaya zaman sekarang itu, yaitu kontemporer tradisional, kontemporer vertikal, kontemporer simbolik, kontemporer ekspresionis, dan kontemporer abstrak menurut Al-Faruqi itu. Demikian, makasih. Terima kasih Bapak Kiai Haji Didin Sirajuddin. Kami silakan Bapak Syaiful Adnan untuk menanggapi. Iya, terima kasih Mbak Ana. Saya juga tertarik apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita dari Riau. Ya, saling bersinergi begitu ya. Sementara para khatat, para penulis kaligrafi yang betul-betul berkaedah itu bisa belajar bagaimana teknis melukis yang perupa atau pelukis kaligrafi atau calon pelukis kaligrafi itu juga belajar menulis kaligrafi yang berkaedah. Jadi kita saling mengisi mestinya, tidak istilahnya Pak Serjendral itu tanda kutip kita malah saling katakanlah untuk rezeki atau kapling atau apa, tapi justru malah saya berharap ke depan antara para khatat dengan para pelukis itu atau pelukis kaligrafi itu juga saling mengisi gitu ya, saling memberi. Mudah-mudahan ke depannya para khatat juga bisa belajar bagaimana teknis melukis yang sesungguhnya yang memang betul-betul secara akademik begitu ya, dan juga dari para pelukis bisa belajar kaligrafi berkaedah. Jadi tidak mesti yang kontemporer itu kaligrafi yang betul-betul kreasi baru atau karya-karya inovasi, tapi juga bisa kaligrafi klasik itu mungkin dengan teknis kontemporer gitu ya. Sementara mungkin kalau perkembangan kaligrafi Indonesia, mudah-mudahan saya berharap untuk ke depan akan lahirnya kaligrafi Islam di Nusantara. Dalam artian walaupun kaligrafi yang berkaedah atau klasik atau kontemporer yang non kaedah bisa dengan ornamen-ornamen lokal atau muatan lokal di daerah masing-masing. Seperti saya dari Minangkabau memang menampilkan gaya atau karakter Minangkabaunya mungkin dari Aceh, dari daerah lain ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi dan seterusnya begitu. Seperti yang pernah digagas oleh Pak Virus, guru kami waktu festival Istiqlal pertama kalau tidak salah, munculnya mushaf Istiqlal. Itu luar biasa ornamentiknya dari Aceh sampai Papua gitu. Mudah-mudahan para perupa kaligrafi kita atau pelukis kaligrafi kita bisa memberikan nilai tambah. Jadi yang saya katakan tadi itu kaligrafi. Terima kasih banyak para narasumber setelah menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Syafruddin. Lanjut ke penanya kedua, Bapak Anton Rais Moko Ginto, kami persilahkan. Persilahkan kepada Bapak Anton Rais Moko Ginto. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Rais Moko Ginta, bukan Moko Ginto. Iya. Nah, saya bukan seorang pelukis dan juga bukan seorang kaligrafer.
akan tetapi seseorang yang lebih senang mengamati perkembangan seni rupa secara umum, termasuk seni lukis kaligrafi segala macam gitu. Nah, kebetulan saya tinggal di Jogja, tidak seberapa lemparan batu dari tempatnya Uda Saiful. Saya manggil beliau Uda Saiful Adnan. Tidak sepelemparan batu, ya dekat-dekat lah gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya tidak dituju pada siapa, mungkin terbuka saja. Jadi saya berangkatnya dari apa yang disampaikan tadi dan diskusi. Kata-kata yang muncul itu adalah seni kontemporer dan kemudian pameran virtual. Nah, mungkin saya akan bahas satu persatu. Pertama, persoalan pameran virtual. Nah, di seni rupa pameran virtual ini sebenarnya udah lama muncul, tapi secara masif karena saatnya ada pandemi ini. Nah, ada persoalan di sana. Betul apa yang disampaikan Bapak Arif tadi, bahwa ada kemudahan kita. Ya, lanjut. Halo, bisa atau ya, lanjut. halo, terdengar bagus. Di samping kemudahan itu tentu ada pula yang mesti kita terima gitu. Nah, pameran offline itu dalam pameran lukisan itu bukan sekedar lukisan hitam itu bukan sekedar tekstur, ada juga warna. Nah, itu ada juga warna ketika pameran offline kita lihat itu real kan. Nah, ketika virtual itu diambil dengan foto, ada file raw-nya yang lebih besar, kemudian dipindah jadi JPEG, kemudian jadi video, berapa kali konversi itu, jadi ada perubahan warna, jadi ada warna. Nah, mengenai tekstur mungkin cuman dalam keadaan sekarang itu pameran virtual inilah jalan satu-satunya pameran seni rupa gitu. Samping ada pameran offline yang tentu kebatasan kesehatan dijaga gitu. Nah, persoalan lain yang muncul adalah karya lukis misalnya, itu tantangan pameran virtual itu karya-karya yang memang virtual juga gitu. Bukan virtual disebabkan oleh kondisi pandemi itu, cuman pameran virtual yang karya itu virtual juga. Saya nggak membayangkan gimana kaligrafi yang diciptakan virtual dan memang itu pamerannya wajib divirtualkan, bukan offline gitu. Bisa aja font art istilahnya, tulis. Pertanyaannya Pak Anton. Iya, mungkin tantangan bagi seniman kaligrafi bagi saya di saat sekarang itu bagaimana membuat kaligrafi virtual sehingga dipamerkan secara virtual, bukan kaligrafi konvensional dan dipamerkan secara virtual gitu, bukan ada pemaksaan jadi virtual gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu tantangan ya. Yang kedua tantangannya bagaimana penulisan atau pilihan ayatnya itu selalu menjawab tantangan zaman. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saiful tadi, itu bahwa kaligrafi itu bukan hanya sekedar tulisan tapi ada isi. Nah, isinya itu kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apakah persoalan sekarang itu dan bagaimana para seniman kaligrafi menjawab persoalan itu dengan kaligrafi gitu. Nah, itu tantangan menurut saya. Karena saya teringat waktu itu saya pun terlibat pameran masalah persoalan randang dan rendang. Waktu itu memang persoalannya negara jiran mengklaim produk Indonesia yang namanya randang. Jadi
ada persoalan di sana. Nah sekarang itu persoalannya misalnya pandemi, bagaimana persoalan itu dipilih oleh para seniman kaligrafi gitu. Nah mungkin dua tantangan itu, pertama karya virtual yang harus wajib di pameran virtualkan, dan kemudian tantangan buat seniman lagi pilihan ayatnya dengan sesuai konteks zaman sekarang gitu ya, sehingga itu memang seni kontemporer dia. Kalau bahas kontemporer mungkin lebih panjang, mungkin tidak cukup waktu, mungkin Ibu saya cukupkan di sini. Kalau memang butuh diskusi kontemporer ya kita bisa aja nanti gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton atas pertanyaannya. Kami persilakan yang pertama untuk Bapak Kiai Haji Didin Sirajudin untuk menanggapi mungkin yang poin kedua. Hanya soal tadi yang berhubungan dengan tantangan zaman gitu ya. Kaligrafi itu kan, sejarah kaligrafi adalah sejarah perjalanan madhab-madhab, artinya temuan-temuan madhab berdasarkan peristiwa-peristiwa. Nah, dulu kaligrafi bentuknya tradisional, klasik, tapi ternyata muncul kaligrafi kontemporer akibat adanya perkembangan dunia seni rupa kontemporer gitu. Ketika para kaligrafer bergaul dengan dunia barat dan para pelukis barat, mereka ada keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu mereka, sehingga lahirlah dari situ gaya-gaya kontemporer gitu. Nah, kemudian sekarang mungkin lebih maju lagi dengan adanya dunia yang serba digital gitu, maka seharusnya memang tercipta pula kaligrafi digital. Ini kebetulan kami, termasuk saya sendiri, sedang mengusulkan dimasukkannya kaligrafi digital ke MTQ nasional. Kalau kemarin tidak ada COVID, kemungkinan di Padang itu sudah ada dieksibisikan gitu ya. Tapi dalam MTQ Korpri itu sudah dimasukkan. Itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa kini, yaitu kaligrafi digital gitu. Kalaupun nanti ada lagi kaligrafi virtual, ya bisa aja dilanjutkan itu, tetapi tetap tidak menghapus jati diri aslinya gitu. Jadi dikembangkannya terus, itu bahkan bagus sekali itu. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kami silakan Bapak Syaiful Adnan untuk menanggapi. Ya, terima kasih Adinda Anton Mokodinta. Ini seorang kurator yang kebetulan kami juga ini Mbak Ana, ada komunitas seniman atau kelompok seni Sakato di Jogja. Terima kasih. Ini seorang kurator, ini seorang penulis yang alhamdulillah tadi apa yang diutarakan itu sangat mengena gitu ya. Pertama, memang saat ini yang digagas oleh Pak Arif dan teman-teman, pameran ini memang karya-karya yang sudah jadi, katakanlah karya-karya yang universal, dipamerkan secara virtual. Jadi bukan karya disiapkan dengan teknis digital sebagaimana disampaikan oleh Pak Sirajudin tadi. Jadi ini semacam PR bagi kita ke depan. Memang idealnya karya yang disajikan ini karya-karya yang memang disiapkan untuk pameran virtual, bukan karya yang memang ada teksturnya, bagaimana teknis ininya gitu ya, dilukis secara umum gitu. Itu yang pertama. Ini sekali lagi nih PR bagi kita para perupa atau pelukis kaligrafi yang ikut serta dalam pameran virtual sekarang ini. Dan selanjutnya memang saya sangat sepakat tema ayat yang diekspresikan dalam selukis kaligrafi itu, kalau boleh dikatakan memang kontemporer, betul-betul secara kontekstual sesuai dengan tema pameran yang usung gitu ya, semacam tema sekarang garis, titik dan garis begitu. Dan alhamdulillah waktu pameran peradaban Islam di Jogja Galeri pada tahun 2012 kalau tidak salah, saya juga diikutsertakan. Setelah acara itu, setelah gempa Jogja, dan juga waktu itu ada ini semacam musibah yang di Sidoarjo, itu saya juga mengekspresikan ayat terkait dengan musibah yang terjadi di Sidoarjo gitu. Jadi memang semestinya
para perupa, para pelukis kaligrafi untuk lebih mendalami tema-tema ayat yang sesuai dengan tema yang diusung dalam sebuah pameran. Untuk itu saya juga di samping memang karya-karya kaligrafi itu tidak sekedar tulisan yang selesai pada tulis, tapi ada sesuatu pesan, ada sesuatu yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi apresiator begitu ya. Mudah-mudahan ke depan sesuai dengan tema yang diusung saat ini, mudah-mudahan karya-karya itu betul-betul sesuai dengan alur atau narasi apa yang disampaikan oleh para kurator tersebut. Saya kira begitu Mbak Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syaiful Adnan. Dan persilakan kepada narasumber Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Hani, Pak Anton ya. Terima kasih ini memberikan kita kelengkapan gitu ya. Mengenai pameran virtual gitu. Sejogjanya seharusnya juga karya virtual. Gitu. Saya sudah menggagas sebenarnya kaligrafi digital dan itu saya pernah diskusi dari narasumber di Bait Al-Quran. Kenapa para kaligrafer yang biasa ikut MTQ itu harus mulai juga belajar IT gitu. Karena untuk bisa berkontribusi mengembangkan kaligrafi digitalnya. Tapi memang tidak mudah merubah itu, tapi itu sudah kita lakukan. Ketika saya mau pameran offline itu sekitar 200 itu 50 karya itu dalam bentuk karya digital gitu ya. Dalam bentuk karya digital gitu. Dan yang sampai sekarang yang saya pamerkan di pameran tunggal itu juga sebagian itu karya digital itu sudah dilakukan. Insya Allah kita sudah kembangkan itu, tapi memang tadi proses ini harus bertahap. Tadi Ayah Didin sudah menyampaikan bahwa sudah dikembangkan lomba kaligrafi digital di Korfri gitu ya, MTQ Korfri, dan di Padang itu sudah direncanakan tapi belum terlaksana. Dan saya pernah diskusi juga di rumah beliau tentang digital itu, apa mana digital itu gitu, supaya menjadi mudah untuk dipahami oleh semuanya. Nah, digital yang sekarang kita pamerkan dalam untuk virtual ini kan tidak berarti karya yang nyata kemudian tidak bisa juga dipamerkan digital. Memang tadi pasti akan ada kekurangan-kurangannya dari sisi volume, isi, kedalaman itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, itu wajar gitu karena dalam bentuk gambar. Tapi sekali lagi sebenarnya ini bagian dari pengembangan ketika keadaan tidak memungkinkan kita melaksanakan pameran secara offline tadi. Sekalipun memungkinkan, pameran virtual tetap akan kita laksanakan. Karena apa gitu? Apa keunggulan dari pameran virtual dari karya yang bukan katakanlah digital gitu? Kita bisa mengenalkan karya kita keluar, bukan hanya pada wilayah terbatas, tapi juga bisa keluar, katakanlah menjajah dunia. Jadi kita menjadi warga dunia. Kalau kita digitalin, kita tidak konsep dengan virtual, tentu saja mereka tidak akan tahu karya kita. Saya pikir di sini perlu kolaborasi yang pas, gitu ya. Jadi tidak ada saling melemahkan, gitu. Tapi yang ada saling mengisi. Ada nilai keunggulan, tapi juga ada nilai kelemahan, dan sebaliknya. Dua sisi ini selalu ada dalam setiap keadaan. Karena itu kita tidak harus membenturkannya. Mari kita sama-sama bersepakat untuk melakukan hal terbaik. Karena di tangan kita sebenarnya kaligrafi ini akan menjadi berkembang atau sebaliknya. Akan redup. Seperti disampaikan oleh Master Syaiful Adnan ini, situasinya sedang tidur gitu. Saya pernah obrolin juga, kenapa festival Istiqlal itu tidak muncul lagi gitu. Ini kan berangkat dari ketidakmampuan kita sebenarnya manfaatkan situasi ini. Karena kalau kita mencari kesalahan di pihak lain pasti ada gitu. Tapi kalau kitanya tidak mau mulai berbuat dengan sungguh-sungguh, ya tidak akan ada orang yang mungkin bisa membesarkan seni kaligrafi itu. Saya pikir itu jawaban. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Arif dan para narasumber. Lanjut ke penanya ketiga, Bapak Ahmad Zawil dari Lamongan. Kami persilahkan.
Bapak Zawil, Bapak Ahmad Zawil dari Lamongan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang tidak bisa tersebut sebenarnya ini pada paper, tapi ada dua hal yang ingin saya tanyakan, tiga hal, yang satu nanti wacana. Khususnya tentunya kepada khususnya Bapak Yedidin, dan tentunya untuk semuanya juga terbuka. Yang pertama, di sini kan ada istilah kaligrafi. Nah, mohon penjelasan apakah perbedaan dan persamaan dari istilah khot dan kaligrafi. Berarti itu adalah apakah persamaan dan perbedaan dari khotot dan kaligrafer, dan seterusnya nanti disambung dengan lukisan kaligrafi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah mohon ini dari saya sendiri, bahwa ketika kita akan melukis lukisan kaligrafi, seyogyanya kita mengenal baca tulis Arab. Sebenarnya kita mengenal baca tulis Arab. Kalau bisa sih belajar ke ibadah. Karena apa? Karena yang kita ekspresikan di lukisan kaligrafi itu kan banyak ya, dari ayat Al-Quran atau hadis. Tentunya kalau kita mengurangi atau menambahkan, kan berarti kita merubah Al-Quran ataupun hadis tersebut. Jadi ini dari saya, semoga ini maksudnya untuk pelukis kaligrafi tentunya harus tahu baca tulis Arab. Ini yang dua pertanyaan dari saya. Dan sekedar wacana, mohon maaf, kemarin saya ngobrol dengan Mas Bambang Priyadi, barangkali Pak Yai Didin ataupun Pak Saiful barangkali paham dengan beliau. Beliau ceritanya itu ya seperti Pak Saiful sebenarnya. Beliau kemarin saya sampaikan ada pameran lukisan kaligrafi kontemporer. Dia itu sebenarnya kurang sepakat, kebetulan dia sampaikan dia tidak bisa hadir dengan kita karena kendala teknis. Istilahnya kaligrafi kontemporer beliau tidak sependapat. Yang menurut pendapat beliau ini adalah kaligrafi modern. Jadi di dunia itu tidak mengenal kaligrafi kontemporer, tapi yang dikenal adalah kaligrafi modern. Itu hanya sekedar wacana, karena memang juga waktu yang tidak memungkinkan. Dan mohon tanggapan dari bapak-bapak narasumber khususnya. Terima kasih Bapak Ahmad Zawil dari Lamongan. Kami persilakan kepada Kiai Didin Sirajuddin untuk menanggapi. Istilah khat dan kaligrafi itu sebetulnya berhubungan dengan terminologi bahasa ya. Dalam bahasa Arab itu tulisan indah itu khat, tapi asli khat itu sebetulnya garis. Itu khat itu artinya garis. Berarti khutut jawiyah, garis udara, khatul istiwa. Jadi garis yang membelah bumi di dua bagian yang sama indahnya, garis. Tetapi maksudnya itu adalah al-kitabah al-jamilah, tulisan bagus. Jadi berarti khat itu adalah tulisan bagus. Nah, kalau tulisan yang tidak bagus itu kitabah saja gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris barulah kita kenal dengan kata kaligrafi. Rupanya kaligrafi itu diambil dari bahasa Latin kalos, graf. Kalos itu artinya indah, graphein artinya tulisan indah. Ini sebetulnya hampir sama saja ya istilah itu ya. Nah, kemudian ada lagi kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam itu kaligrafi Arab yang banyak mengemukakan masalah-masalah Al-Quran, hadis, sehingga disebutlah kaligrafi Islam karena yang melahirkannya Islam itu.
Jadi karena Al-Quran lah maka lahir bentuk-bentuk kaligrafi seperti itu gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi perbedaan ya. Nah kemudian tentang kontemporer atau modern. Nah di dalam bahasa Arab kata-kata yang dipilih itu banyak. Terserah kita mau ngambil yang mana itu. Nah itu kata modern itu ada juga jadid, ada boleh terjemahkan dengan al-khat al-jadid, kaligrafi terbaru. Tapi ada juga al-khat al-mu'asir. Mu'asir itu yang kontemporer yang paling sekarang sekali gitu ya. Nah ini istilah ini boleh saja digunakan yang manapun. Bahkan ada lagi istilah khatur rasm, kaligrafi lukis seperti yang Mas Saiful punya itu, kaligrafi lukis itu khatur rasm. Itu istilah-istilah yang juga datang dari dunia Arab, dunia pemilik tulisan itu sendiri. Jadi kita menggunakan yang manapun boleh saja lah, kita bebas untuk memilih. Terima kasih. Terima kasih Kiai Didin Sirajuddin. Kami persilakan kepada Bapak Saiful Adnan. Iya, terima kasih. Ustadz Ahmad Sawil dari Lamongan. Iya, salam saya pada Mas Bambang Priadi, sahabat saya juga waktu tahun 90-an Pak. Ya, salam takzim saya, Ustadz ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin tadi. Memang hak kaligrafi itu ya identik sama ya maknanya begitu, tulisan indah, kalios dan graf gitu ya. Sebetulnya kaligrafi itu tidak mestinya ya Arab atau Islam ya. Ya kaligrafi tulisan indah, bisa tulisan Latin atau tulisan yang lain gitu ya, yang di luar kaligrafi Arab. Alhamdulillah yang berkembang di Indonesia itu kan memang kaligrafi Islam. Dan memang penduduknya mayoritas Muslim di Indonesia. Dan juga malah saya sering membuat desain tulisan bahasa Indonesia atau bahasa apa di luar Arab, tapi nuansanya karakternya karakter Islami. Itu bisa dikatakan kaligrafi Islami, ya, bukan kaligrafi Islam, beda lagi itu. Yang Islami itu berarti yang bernuansa Islam gitu ya. Mungkin dari daerah tertentu dengan gaya penulisan yang yang khas ya, lokal, muatan lokal di daerah tertentu dengan gaya yang Islami gitu. Jadi bisa dikatakan dengan muatan mungkin doa-doa atau syair ya, syair yang berbau Islami gitu. Jadi bisa diekspresikan dengan gaya kaligrafi Islami. Jadi kaligrafi Islam itu juga katakanlah tidak hanya kita terpaku pada gaya yang disebut tadi Pak Sirajuddin tadi itu hanya 7 kaidah, mungkin juga ada perkembangan berikutnya. Dan tidak ada salahnya kita mungkin memasukkan unsur ornamentik dari muatan lokal masing-masing gitu. Dan terkait tadi lukisan kaligrafi atau itulah sebagai motivasi saya dalam berkesenian atau berselukis. Awalnya saya juga melukis realis, impresionis dan seterusnya begitu. Namun ada unsur kejenuhan gitu ya. Saya hanya menemukan kepuasan estetika horizontal. Alhamdulillah selama sejak tahun 2007 sampai sekarang saya alhamdulillah istiqomah dengan kaligrafi itu menemukan kepuasan estetika horizontal dan vertikal gitu. Jadi katakanlah kita semacam zikir visual dengan kaligrafi itu. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan seperti Pak Arif bilang tadi, itu satu karya seni yang memberikan memang ada nilai syiarnya gitu ya. Kita juga beramal jariah selagi itu ayat itu dipajang di sebuah ruangan dengan keberkahan Allah SWT akan mengalir pahalanya kepada kita. Mudah-mudahan itulah. Jadi saya berharap pada sahabat-sahabat saya. Amin. Baik, terima kasih Pak Saiful Adnan. Kami persilakan tanggapan dari Bapak Arif M. Syukur. Ya, saya pikir sudah terjawab tadi apa yang disampaikan
Dan kita beri ruang kepada sahabat yang lain mungkin yang ingin bertanya. Silakan lanjutkan, Bu Ani. Baik, masih ada penanya. Termin pertama sudah selesai, kita buka termin kedua. Ini ada Bapak, siapa tadi ya? Dari Bapak Suharno, Faiz, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati moderator Ibu Hani, kemudian narasumber yang pertama Bapak Kiai Haji Dr. Yusudin Surajudin, Saiful Adnan, terutama Pak Arif dari Islamic Center dan seluruh teman-teman di seluruh tanah air pecinta kaligrafi. Melalui acara ini, alhamdulillah saya bisa berbuka. Pertanyaannya langsung saja ya, ini menjadi pelukis kaligrafi yang punya ciri apa namanya Saifi itu dinisbatkan pada namanya Saifi atau Pak Siraji atau Pak Arif itu barangkali juga namanya nanti kaligrafinya populer dengan sebutan Arifin dan lain sebagainya. Itu kira-kira bapak-bapak sekalian butuh waktu berapa lama ya kita bisa memiliki kaligrafi dengan apa namanya ciri khas seperti itu yang akhirnya nama kita dikenal publik seperti halnya Pak Saiful dengan kaligrafi Saifinya. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Terima kasih, Bu Hani. Assalamualaikum. Itu saja. Baik, terima kasih banyak. Saya persilakan. Dari Jogja untuk para kaligrafer di Medan. Memang Pak Suharno, kita berkesenian, berselukis itu memang berproses cukup panjang. Saya awalnya mungkin Pak Serjudin cukup mengikuti proses penciptaan kaligrafi saya sampai beliau yang sangat-sangat saya hormati, saya banggakan sebagai Bapak Kaligrafi Indonesia, mengikuti sejak awal. Bagaimana sosok seorang Saiful Adnan itu berkaligrafi. Awal-awalnya hanya saya ini Pak Suharno berekspresi kaligrafi huruf-huruf hijaiyah. Ada alif, ada ba, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya abstraksi huruf gitu ya. Dan kebetulan saya memang tidak punya basic untuk berkaligrafi secara kaidah. Seperti yang dibilang Pak Didin, justru dengan tidak mengetahui kaligrafi berkaidah itu maka munculnya gaya Saifuli. Jadi saya geli juga dengar gitu. Jadi itu hikmahnya Pak Suharno. Jadi memang berproses cukup panjang, lebih kurang 5 sampai 7 tahun begitu ya. Jadi saya alhamdulillah waktu itu begitu dahsyat semacam yang bilang Pak Didi tadi itu semacam kritikan, wah ini Pak Saiful Adnan ini merusak kaligrafi ini bukan kaligrafi ini. Dan mohon maaf, ada seorang guru saya juga dari dosen UIN Jogja, mungkin bapak-bapak dan ibu Ana juga pernah mendengar Mbak Ustadz Mawarzi NZ, itu seorang dosen Fakultas Syariah, begitu keras gitu ya, menolak saya, ini bukan kaligrafi Saiful, ini kaligrafi yang dirusak. Ya maaf, yang di sesuai dengan kaidah gitu. Mestinya kaligrafi itu cukup hitam putih dan berkaidah sesuai dengan solusi atau diwani dan seterusnya begitu. Tapi saya alhamdulillah istiqamah untuk mencari sesuatu yang terbaru, karya-karya yang katakanlah dengan catatan Pak Suharno, insya Allah satu titik pun saya tidak pernah mengurangi atau menambah. Ini prinsip ini. Walaupun kaligrafi secara estetika, secara kita deformasi bentuknya, bahkan melekukan garis itu juga diperhitungkan. Alif misalkan kalau terlalu melekuk nanti jadi lam gitu ya, atau ro kakinya terlalu naik ke atas itu jadi la gitu ya, atau lam gitu ya. Jadi itu memang sangat saya pertimbangkan dengan seksama.
tidak hanya secara estetika tulisan atau lukisan, tapi juga secara penulisan. Jadi pada prinsipnya, sebagaimana disampaikan Pak Didin tadi, boleh kita berkreasi, berekspresi, berinovasi, tapi tetap secara tekstual sesuai dengan apa yang tertulis, tertera di Al-Quran. Itu prinsip itu. Jadi saya kira para sahabat sekalian yang memang suka berkaligrafi, untuk berekspresi gitu ya, tidak ada salahnya kita mencari sesuatu yang baru, tapi dengan catatan tetap kita berpedoman pada teks-teks Al-Quran yang murni, yang asli begitu ya. Jangan sampai harakatnya atau tanda titiknya kita lupakan. Ada juga teman-teman lain, maaf, dia begitu asik dengan berkaligrafi, maaf, dia berekspresi dengan lukisnya, tapi dia agak lalai dengan teknik penulisan atau kaidah penulisan. Seperti pengalaman saya waktu kebetulan saya juga alhamdulillah diajak oleh Yayasan Ananda, Ibu Ati Ismail, pameran tahun 1985 bersama suhu kita, almarhum Pak Sedali, almarhum Pak Amri Yahya, guru kita Ade Virus, dan almarhum Pak Mang Rahman. Saya yang paling muda waktu itu, mungkin dianggap sebagai anak gitu ya. Itu betul-betul ada tiga pentasih atau tiga korektor ya, atau katakanlah yang menyeleksi karya. Ada di antara karya-karya kita yang begitu bagus secara estetika, secara artistik, lukisan, tapi mohon maaf, secara penulisan belum lengkap atau ada kurang gitu ya. Itu memang untuk tidak dipamerkan gitu. Memang nampaknya kalau untuk sebuah karya kaligrafi itu tidak hanya kita menyajikan bagaimana keindahan sebuah lukisan atau karya serupa, tapi juga secara penulisan sangat prinsip, itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Dan alhamdulillah waktu itu tahun 85 waktu itu sangat diapresiasi oleh para kolektor di Arab Saudi, khususnya karya-karya almarhum Pak Mang Rahman, sebuah karya yang memang unik, bahkan kaligrafi sofistik itu istilahnya gitu. Terima kasih, itu jawabannya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Syaiful Adnan. Kami teruskan kepada Bapak Dede Sirajuddin. Terima kasih. Saya ingin juga mengingatkan peristiwa yang disebut Mas Tadi dalam diskusi kita itu, tidak salah, di Gedung Seni Sono tahun 85 bersama Pak itu Pak JNZ. Beliau seorang dosen di IAIN Yogyakarta, juga seorang imam, salah satu imam di istana gitu. Itu dengan keras sambil berdiri mengatakan, dengan menunjuk-nunjuk lukisan Apandi kepala yang di atasnya ada huruf Allah. Dia bilang ini tidak pantas tulisan seperti itu berada dalam huruf Allahnya Apandi gitu. Pada waktu itu saya lihat tampang para hadirin itu seperti gelisah, tapi langsung saya menjawabnya, sekiranya orang yang dianggap seperti Apandi mau menulis huruf Allah saja di atas gambar kepalanya, bukankah ini kemenangan dakwah Islam? Saya ingat pada waktu itu hadirin tepuk tangan gitu. Jadi seolah saya ikut membela Apandi pada waktu itu. Karena apapun yang digores itu adalah hasil usaha, termasuk juga terciptanya jenis-jenis itu karena ada aspek nuzul dan aspek urutnya gitu. Jadi tidak satu karya pun, tidak satu perjalanan. Mas Saiful ini mungkin ketika Mas Saiful baru mulai mencoba itu tidak dengan sengaja bikin gaya khas. Kita wujudlah gaya seperti itu gitu. Nah dulu ada tulisan misalnya Yazi Sudani. Nah jadi begitu ya, tetapi bisa juga
ya. Katakanlah sekarang ada tulisan itu Pak Anwar Samsudin itu melihat gaya sini tulisan Cina. Saya menamakannya sini Anwari atau Anwari, apa salahnya gitu. Jadi kalau Mas Haji Soeharno bikin juga karya katakanlah Soeharnawi itu boleh saja gitu diciptakan gitu. Tetapi kalau penciptaan itu ujug-ujug atau tiba-tiba itu biasanya nanti akan pergi juga bersama angin lalu gitu. Maka haruslah suatu karya itu jadi satu madzhab itu berdasarkan perjalanan dan peristiwa-peristiwa atau berdasarkan ada asbab nuzul dan asbab wurudnya gitu ya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Kiai Sirajuddin. Kami persilakan Pak Arif untuk menanggapi. Itu yang sering muncul di kalangan seniman gitu ya. Bukan hanya menjadi diskusi di kalangan yang otodidak, tapi juga di akademis gitu. Karena memang karakter itu bisa dibangun secara cepat, itu pasti melewati proses yang panjang. Dengan jam terbang karya yang cukup banyak, biasanya nanti akan punya titik temu gitu. Seperti apa yang harus menjadi keistiqomahan kalau dalam Islam itu, karya itu bentuknya seperti itu. Jadi orang kalau udah melihat, itu langsung, oh tahu ini karya Pak Soeharno misalnya. Itu yang saya lakukan gitu. Saya menciptakan dulu beberapa karya itu. Ya. Hanya saja memang saya karena memang background saya adalah desain grafis gitu. Saya tidak berhenti juga gitu. Saya harus menggabungkan. Karena itu muncul yang belakangan ini karya saya itu kan menjadi hadiah-hadiah para pejabat, khususnya Pak Anies misalnya, almarhum Pak Sekda, terus Pak Sandiaga Uno. Itu karya yang memadukan kaligrafi dengan siluet foto beliau gitu. Pada kemunculan itu saya di media sosial itu terjadi perdebatan gitu. Kan tidak boleh menggambar makhluk katanya. Itu cukup panjang gitu diskusinya. Tapi kan kita sudah menemukan dasarnya. Kita tidak menggambar dalam bentuk yang 3D, 3 dimensi, berbayang, dan tidak seluruh tubuh. Karena saya tidak membuat warna seperti wajah orang, karena memang saya pasti tidak mampu juga. Saya membuatnya hanya garis siluet-siluet putih yang terkumpul dan membentuk rupa seseorang gitu. Jadi itu juga perdebatan. Tapi akhirnya hari ini berkembang itu semakin banyak para kaligrafer jadi berani juga melukis objek kaligrafi dengan orang. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi, bukan menjadi beban nanti di akhirat gitu ya. Insya Allah itu menjadi hikmah. Insya Allah jam terbang yang akan mengajarkan kita kapan kita menemukan keistiqomahan dalam bentuk karakter. Saya pikir itu Pak Sar. Baik, terima kasih banyak Pak Arif dan semua narasumber yang telah hadir di sini. Kami mohon masing-masing mulai dari Bapak Didin kiranya kaligrafi dikembangkan dan siapapun yang senang kepada nilai keindahan belajar kaligrafi gitu. Mudah-mudahan berkembang dan terus berkembang di Indonesia. Demi apa? Menulis, melukis untuk membangun kreativitas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Didin Sirajuddin ARMAG. Kemudian kami silakan untuk closing statement kedua Bapak Syaiful Adnan. Sahabat sekalian, pencinta dan para pelukis kaligrafi, berkaryalah sesuai dengan cita rasa estetik kita masing-masing, sesuai dengan ekspresi kita, dengan cara untuk mencari identitas diri, dalam arti kita mencari karya yang betul-betul menjadi pribadi kita masing-masing, dan mudah-mudahan nanti muncul gaya kaligrafi yang begitu beragam di Indonesia, dan katakanlah
kita bisa mencari sesuatu untuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi berikutnya begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Syaiful Adnan. Kemudian kami persilakan Bapak Arif M. Syukur. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Satu hal yang sering saya sampaikan, berkaryalah, jangan menunggu datang mood, tapi berkaryalah untuk mendatangkan mood. Jadi kata-kata ini menjadi penting gitu. Seringkali di kalangan seniman gitu, itu selalu dipakai. Saya belum datang mood, maka belum berkarya gitu. Saya membalikkan mainstream seperti ini. Jadi berkaryalah bukan menunggu datang mood, tapi berkaryalah untuk mendatangkan mood. Dengan cara itu insya Allah kita tidak berhenti berkreativitas, berinovasi, dan insya Allah akan menemukan karakter karya kita ke depan. Terima kasih. Saya khususnya kepada seluruh peserta yang hari ini sudah mengikuti, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Begitu juga kepada para seniman yang sudah memajangkan karyanya. Ini apresiasi yang sangat tinggi, dan mudah-mudahan ini langkah atau titik kecil ke depan akan menjadi garis panjang sebuah perjalanan bagaimana para kaligrafer membangun sebuah peradaban. Insya Allah dalam waktu dekat, tunggu, saya akan sampaikan lagi, kita akan mengemas pameran-pameran secara virtual. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Deden Sirajuddin ARMAG, juga kepada Bapak Syaiful Adnan, juga kepada Bapak Arif M. Syukur, dan mohon maaf kepada para audiens yang masih mau bertanya karena waktu sangat terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Demikian kami tutup acara pembukaan launching dan workshop pameran virtual kaligrafi Islam, kaligrafi kontemporer tingkat nasional. Sampai bertemu kembali. Maju terus kaligrafi Indonesia untuk dunia. Terima kasih, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilutfi, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, ini beliau dalang yang coba memainkan wayang dalam bentuk kaligrafi gitu. Ya, siap. Allah. Wayang-wayangnya itu kaligrafi.